Baik, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Novtaris Lase, MPN 2011-0211, kelas TIM 2003. Kali ini saya akan membahas tentang penjadwalan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Penjadwalan merupakan konsep utama dalam multitasking, sistem operasi multiprosesor, dan sistem operasi real-time. Penjadwalan adalah cara atau metode berbagai proses dilaksanakan pada CPU, di mana biasanya terdapat lebih banyak proses yang dijalankan daripada jumlah CPU yang tersedia. Hal ini diatur oleh software, scheduler, dan dispatcher. Tujuan dari multiprogramnya adalah untuk memiliki sejumlah proses yang berjalan pada sepanjang waktu. Untuk memaksimalkan penggunaan CPU, tujuan dari pembagian waktu adalah untuk mengganti CPU di antara proses yang begitu sering sehingga user dapat berinteraksi dengan staf program sambil CPU bekerja. Untuk sistem prosesor, tidak akan ada lebih dari satu proses. Jika ada proses yang lebih dari itu, yang lainnya akan harus menunggu sampai CPU bebas dan dapat dijadwalkan kembali. Dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan scheduling atau penjadwalan proses? 2. Apa saja tipe-tipe penjadwalan pada sistem operasi? 3. Apakah yang dimaksud dengan konsep dasar penjadwalan? 4. Ada berapa macam strategi penjadwalan? 5. Apa saja algoritma dan penjadwalan itu? Tujuan penulisan. 1. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian atau penjadwalan proses. Kedua, mengetahui tipe-tipe penjadwalan dalam sistem operasi. 3. Mendeskripsikan konsep dasar penjadwalan. 4. Mengetahui macam-macam strategi penjadwalan. 5. Mengetahui algoritma penjadwalan. Manfaat penulisan, yaitu pertama, dapat mendeskripsikan pengertian scheduling atau penjadwalan proses. Kedua, dapat mengetahui tipe penjadwalan apa saja dalam sistem operasi. Ketiga, dapat mendeskripsikan tentang konsep dasar penjadwalan. 4. Dapat mengetahui macam-macam strategi penjadwalan. 5. Dapat mengetahui algoritma penjadwalan. Terus, metode penulisan. Penulisan makalah ini menggunakan metode pustaka dan mengambil materi dari internet. 1. Pengertian scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Adapun tugas penjadwalan yaitu memutuskan yang pertama, proses yang harus berjalan. Kedua, kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses adalah optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain. Bagian A, adil atau fairness. B, efisiensi. C, waktu tanggap atau response time. D. Waktu tanggap pada sistem interaktif. 2. Tipe-tipe penjadwalan. Terdapat 3 penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks yaitu. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek, di mana penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan ini memaksimalkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses sweeping. Proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda. Tetapi, begitu kondisi yang membuat tertunda hilang dan proses dimasukkan kembali ke memori utama dan ready penjadwalan jangka
dengan mengendalikan transisi dari spend ready atau dari keadaan spend ke ready, proses sweeping. Ketiga, penjualan jangka panjang. Bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Biasanya adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang savvy, waktu proses perangkat I/O, I atau O. Program-program ini berprioritas rendah. Ketiga, konsep dasar penjualan. Yang pertama, tujuan dari multi-programming adalah untuk mempunyai proses secara bersamaan. Kedua, ketika suatu proses harus menunggu, sistem operasi dapat saja akan menghentikan CPU dari suatu proses yang sedang dieksekusi dan memberikan sumber daya kepada proses lainnya. Ketiga, CPU adalah salah satu sumber daya komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentral penjualan di sistem operasi. Keempat, kapanpun CPU menjadi ideal, sistem operasi harus menjadi salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready atau siap untuk dieksekusi. Keempat, strategi penjualan. Terdapat dua strategi penjualan yaitu, yang pertama, penjualan non-preemptif. Saat proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses itu selesai. Kedua, penjualan preemptif. Saat proses diberi jatah waktu proses, maka proses dapat diambil oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu proses tiba kembali pada proses itu. Penjualan preemptif berguna pada sistem di mana proses-prosesnya yang mendapatkan perhatian tanggapan pemproses secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak sanggup melayani dapat berakibat fatal. Kedua, pada sistem interaktif atau time sharing, penjualan preemptif ini penting dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Selanjutnya, algoritma penjualan. Terdapat banyak algoritma penjualan, baik non-preemptif maupun preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif diantaranya. Yang pertama, FIFO atau Fast In First Out. Penjualan ini merupakan penjualan non-preemptif, penjualan yang tidak berprioritas. Dan FIFO jangan digunakan secara mandiri tapi dikombinasikan dengan skema lainnya. Misalnya, keputusan berdasarkan prioritas proses. Untuk proses berprioritas sama diputuskan berdasarkan FIFO. Dan berdasarkan kriteria penilaian penjualan, fairness, penjualan FIFO adil bila dipandang dari semantik antrian. Efisiensi, penjualan FIFO sangat efisien. Waktu tanggap, penjualan FIFO sangat jelek, tidak cocok untuk sistem internet apalagi waktu nyata. Turn time, penjualan FIFO jelek. Penjualan FIFO jelek. Dan penggunaan, yang pertama, cocok untuk sistem base yang jarang interaksi dengan memakai, contohnya, aplikasi analisis numerik, pembuatan tabel. Yang kedua, penjualan ini sama sekali tidak berguna sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang bagus. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Dan SJF atau Soft Test Job First, yaitu penjualan mengasumsikan waktu berjalannya proses sampai selesai. D diketahui sebelumnya. Contohnya, terdapat proses job, yaitu ABCD, dengan waktu jalannya masing-masing adalah 8, 4, 4, dan 4 menit. Apabila proses tersebut dijalankan, maka turnaround time untuk A adalah 8 menit, untuk B adalah 12, untuk C adalah 16 menit, dan untuk D adalah 20 menit. Apabila keempat proses tersebut menggunakan penjualan job first, maka turnaround time untuk B adalah 4. Untuk C adalah 8, untuk D adalah 12, dan untuk A adalah 20. Baik, selanjutnya yaitu HRN atau High Ratio Next.
merupakan strategi penjualan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu pelayanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Selanjutnya, MFQ, Multiple Feedback Queue. Penjualan merupakan penjualan preemptif atau buy time, penjualan berprioritas dinamis. Dan kesimpulan dari sebuah presentasi ini yaitu kesimpulan, penjualan proses yaitu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjualan bertugas menentukan proses mana yang harus berjalan serta kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjualan yaitu adil, efisiensi, waktu tanggap, turnout time, dan turnout. Terdapat 3 tipe penjualan dalam sistem operasi yaitu penjualan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Macam-macam strategi penjualan dibagi menjadi 2 yaitu penjualan non-prime 5 dan penjualan prime 5. Maka sekianlah dari presentasi saya dari judul penjualan. Sekian dan terima kasih.